Kalau pengen buat berita, buat konten, itu jangan formalitas. Misalkan rumah kediaman Pak Jokowi didatangi warga masyarakat, itu jangan guys. Itu terlalu formal. Nggak ada yang berminat. Artinya yang nonton pun sedikit. Kita out of the box. Jadi gini, misalkan judulnya rumah kediaman Pak Jokowi digeruduk masyarakat. Nah ini guys, itu akan penasaran. Walaupun nanti dikonfirmasi di pas berita itu sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada gelombang kericuan sama sekali. Tetapi dengan judul rumah kediaman Pak Jokowi digeruduk masyarakat, nah itu orang menonton akan tertarik dan penasaran. Banyak contoh lain. Halo guys, jumpa lagi di channel Viral Info Update. Kali ini saya tepati janji saya akan kuliti, saya akan bongkar strateginya supaya bisa teman-teman tahu bagaimana strateginya untuk mendapatkan subscriber yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Karena banyak komen-komen atau pertanyaan atau postingan yang menanyakan bagaimana supaya bisa mendapatkan subscriber yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Ini pengalaman saya sendiri. Saya buka YouTube atau belajar YouTube atau content creator itu baru 3 Januari yang lalu. Jadi praktis baru 1 bulan lebih dikit lah. Tapi jangan salah, dalam waktu 1 bulan saya sudah bisa mencapai subscriber di atas 1.000, di atas 1.000 guys. Jadi sudah melampaui untuk mendapatkan monetisasi. Ya, ingat monetisasi itu adalah persyaratan untuk mendapatkan uang dari YouTube tersebut. Nanti ada tambahan, misalnya jam tayang dan sebagainya. Tapi sudah cukup. Nah, kali ini saya akan bagikan pengalaman saya atau trik atau strategi supaya mendapatkan subscriber yang banyak tersebut. Ya, ikuti guys. Yang pertama adalah konsisten dalam membuat konten YouTube. Ya, konsisten dalam memposting YouTube. Ini sangat penting karena pihak manajemen YouTube itu akan melihat algoritma. Jadi konsistensi seorang YouTuber itu bisa konsisten membuat posting atau memposting YouTube. Bisa sehari itu bisa 3 upload, ya, bisa 2 postingan, atau paling cuma 1 postingan, nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Bisa juga seminggu sekali nggak masalah, ya. Tapi kalau pengen cepat, ya, itu bisa minimal dua kali lah postingan. Saya awalnya sehari bisa 3 atau 4 postingan. Jadi caranya gimana guys? Caranya kita dalam sehari-hari itu kita video, kita masukin YouTube, nggak masalah. Yang penting kita posting terus, posting di channel kita. Itu akan membantu algoritma kita untuk bisa dikenal masyarakat. Yang kedua, jadi strategi yang kedua adalah tingkatkan kualitas produksi konten. Ini sangat penting. Jadi awalnya saya juga membuat konten YouTube itu nggak bagus-bagus amat, bisa dilihat. Jadi asal-asalan. Tapi cuma punya konsep bahwa YouTube saya mudah-mudahan bisa digemari atau diminati oleh masyarakat. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas konten ini bisa lihat contoh-contoh YouTuber lain atau lihat caranya supaya bisa meningkatkan kualitas. Bisa dengan penyajiannya, ya, bisa dengan cara penampilannya, atau bisa dengan isi konten tersebut, ya. Isi konten tersebut itu menarik apa enggak? Bahwa isi konten yang menarik itu akan membuat minat masyarakat itu tergerak untuk menonton. Yang ketiga,
Ini adalah buatlah konten yang menarik dan berguna untuk masyarakat atau untuk penonton. Banyak konten yang asal-asalan, ya, banyak konten yang kita lihat itu asal-asalan dan kurang menarik. Kadang-kadang justru menyebab penonton. Itu adalah jadi penonton itu begitu nonton sudah nggak kembali lagi. Jadi buatlah penonton itu ketagihan atau penasaran melihatnya. Ya, jadi buatlah konten yang menarik atau bikin supaya berguna bagi penonton. Nah, bagaimana supaya kita itu bikin konten yang berguna atau bermanfaat untuk orang lain? Sebagai contoh, kita bikin konten unboxing mesin cuci, misalkan. Nah, bagaimana cara bukanya, bagaimana cara pengoperasiannya, ya, ada mesin-mesin di situ, temperatur segala macam, itu akan sangat berguna. Jadi kalau misalkan orang membeli mesin cuci, kebingungan cara memakainya, maka biasanya melihat YouTube bagaimana tutorial, ya, tutorial untuk mengoperasikan mesin cuci tersebut. Itu sangat penting, ya. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Banyak contoh-contohnya. Nanti kalian atau teman-teman bisa mempraktekkan. Sekarang strategi yang keempat adalah membuat thumbnail atau judul yang benar-benar menarik atau mencolok, atau bisa dikatakan judul yang unik. Ya, ingat guys, judul yang unik itu adalah judul yang bisa membedakan dengan konten-konten lain atau YouTuber lain. Jadi dengan judul itu masyarakat atau penonton itu akan penasaran. Nah, bagaimana supaya bikin judul itu yang menarik, yang mencolok, yang unik, dan bisa membedakan dengan YouTuber lain atau konten yang lain. Sebagai contoh, akhir-akhir ini kita lihat di berita rumah kediaman Pak Jokowi itu didatengin masyarakat, baik dalam kota, luar kota, yang tujuannya ingin bertemu Pak Jokowi, berfoto dan bersalaman. Banyak yang ngantri. Nah, kita kalau datang ke sana, kalau pengen buat berita, buat konten, itu jangan formalitas, jangan formal-formal. Misalkan rumah kediaman Pak Jokowi didatangi warga masyarakat, itu jangan guys, itu terlalu formal, nggak ada yang berminat, artinya yang nonton pun sedikit. Kita out of the box. Jadi gini, misalkan judulnya rumah kediaman Pak Jokowi digeruduk masyarakat. Nah ini guys, itu akan penasaran, walaupun nanti dikonfirmasi pas berita itu sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada gelombang kericuan sama sekali, tetapi dengan judul rumah kediaman Pak Jokowi digeruduk masyarakat, nah itu orang menonton akan tertarik dan penasaran. Banyak contoh lain, misalkan seorang artis, ya, Raffi Ahmad misalkan ada temannya yang meninggal atau siapalah. Nah, judulnya yang bagus apa? Yang menarik. Raffi Ahmad berduka. Itu penting. Gitulah. Jadi membuat judul itu membuat strategi yang orang lain di image building mereka itu membuat penasaran. Ya. Banyak nanti teman-teman bisa membuat contoh-contoh lain, ya, yang bisa membuat penasaran atau membuat seorang penonton itu pengen menikmati sampai akhir. Begitu. Yang kelima, kolaborasi dengan YouTuber lain. Ini sangat penting guys. Jadi kalau misalnya kita punya teman sesama YouTuber, itu kolaborasi itu cukup penting. Saling bagi informasi, saling bagi berita, saling curhat, supaya bisa YouTube kita itu, channel kita bisa terangkat. Itu cukup penting. Bisa menyempurnakan kualitas produk kita. Ya. Nah, makanya cara yang kelima adalah promosikan, ya, channel kita itu di medsos, baik Instagram, baik FB, Facebook,
kemudian baik di apa namanya TikTok ya, baik di WhatsApp grup ya, banyak. Justru yang paling paling gampang mengena ya, yang bisa mendapatkan langsung respon itu biasa di WhatsApp grup. Teman-teman kan banyak yang kelompok-kelompok, misalkan komunitas apa, ada bikin WhatsApp grup, itu banyak ya. Atau misalkan teman-teman kerja di suatu perusahaan ya, itu bisa bisa kerjasama dengan bosnya ya, bosnya bisa mengarahkan atau memberi arahan, memberi saran supaya channel ini bisa di subscriber, bisa di subscribe ya. Mudah-mudahan strategi ini dapat menjadi motivasi kita ya, apalagi bagi YouTuber yang pemula, itu bisa memotivasi, bisa memperdalam lagi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita kalau melihat hasilnya, uangnya guys pasti tergiur ya, dari sponsor, dari iklan, dari viewer ya, pemirsa, itu nanti akan dapat dengan sendirinya masuk ke ring kita guys. Dan banyak sekali ya, praktikan aja ya, jangan menelelah ya, kita tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih.